Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika nanti Allah mengumpulkan para makhluknya di padang mahsyar, maka ada yang memanggil, Aina ahlul fadl? Di mana orang-orang yang ahli membuat keutamaan? Di mana orang-orang yang punya keutamaan? Maka pada saat itu berdirilah segerombolan manusia dan berjalan cepat-cepat menuju surga. Akhirnya ketemu dengan malaikat. Ditanya oleh malaikat, siapa kalian ini? Saya melihat kalian cepat-cepat menuju surga. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang ahli punya keutamaan. Maka malaikat bertanya, apa keutamaan kalian? Mereka menjawab, qalu idza dzulimna sabarna wa idza usi'na afauna. Keutamaan kami ketika kami didolimi kami sabar, dan ketika kami dijelekkan kami memaafkan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, golongan ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya sebelum mizan, sebelum adanya timbangan. Jadi ada 3 golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, tanpa ditimbang dulu amal perbuatannya. Yang pertama ini, ahlul fadl, orang-orang yang punya keutamaan. Siapa mereka orang yang punya keutamaan? Yaitu orang-orang yang sabar ketika didolimi dan orang-orang yang memaafkan ketika dia dijelekkan. Ini golongan yang pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah, terus ada panggilan yang kedua. Aina ahlus sabr? Di mana orang-orang yang sabar? Maka ketika panggilan ini dikumandangkan, berdirilah segerombolan manusia dan cepat-cepat mereka menuju surga. Ketemu dengan malaikat. Ditanya lagi oleh malaikat, siapa kalian? Ya kami orang-orang yang ahli sabar. Maka ditanya oleh malaikat, apa kesabaran kalian? Mereka menjawab, qalu kunna nasbiru ala ta'atillah wa nasbiru an maksiatillah. Kami orang-orang yang sabar melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar melakukan perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami sabar menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua ini yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, tanpa ditimbang dulu amal perbuatannya adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar untuk senantiasa melakukan perintah taat kepada Allah. Lah, sabar melakukan perintah taat ini lebih sulit daripada sabar meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu cenderung kita akan bermaksiat kalau sepi dari makhluknya Allah. Ketika kita menyendiri atau ketika kita tidak dilihat oleh orang lain, maka kita cenderung akan bermaksiat kepada Allah. Tetapi perintah taat ini jarang kita bisa sabar di dalamnya. Satu contoh kecil, ketika terdengar seruan panggilan adzan, Allah memanggil kita. Lah disitulah nampak kita ini orang yang sabar atau tidak. Karena ketika Allah memanggil kita, suara adzan telah memanggil kita, dan kita cepat-cepat meninggalkan aktivitas kita menuju panggilan Allah tersebut, maka itulah termasuk orang yang sabar. Tapi kenyataannya kan jarang itu kita lakukan. Terkadang kita masih menunda sampai waktu itu berlalu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Sibawayh di dalam biografinya itu dikatakan dia masuk surga itu bukan karena beliau banyak karangan kitabnya, bukan. Tetapi Imam Sibawayh itu diangkat wali oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena dia sabar menunggu waktu sholat. Jadi Imam Sibawayh itu tidak pernah dia datang terlambat di dalam sholat. Bahkan dia datang sebelum adzan berkumandang. Dia sudah siap untuk senantiasa melakukan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di dalam melakukan perbuatan taat ini lebih sulit kita lakukan daripada sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu cenderung akan kita lakukan ketika kita sepi dari pandangan orang lain. Tetapi taat ini, sabar melakukan perintah taat ini
terkadang kita lalai untuk melakukannya. Jadi tidak berlebihan. Kalau orang-orang yang sabar ini nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sebelum adanya mizan atau timbangan amal-amalnya. Ini golongan yang kedua. Terus ada panggilan yang ketiga, golongan yang ketiga. Ainal mutahabbun, malaikat memanggil, mana orang-orang yang saling cinta? Fillah, cintanya karena Allah. Mana orang-orang yang saling cinta karena Allah? Maka berdirilah segerombolan manusia dan mereka cepat-cepat menuju surga. Ketemu malaikat, ditanya lagi oleh malaikat, siapa kalian? Saya lihat kalian itu cepat sekali menuju surga. Mereka menjawab, nahnul mutahabbuna lillah wal mutaahiduna fillah. Kami adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Dan kami orang-orang yang saling berjanji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ketika cinta kita disandarkan kepada Allah, cinta kita itu karena Allah, apapun yang kita cintai, kita cinta terhadap saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka golongan inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sebelum mizan timbangan amal-amalnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dari 3 golongan ini, golongan yang dimasukkan ke dalam surga sebelum dihisap amal-amal perbuatannya. Yaitu yang pertama, golongan orang-orang yang punya keutamaan, yaitu keutamaannya ketika didolimi dia bersabar, dan ketika dijelekkan dia memaafkan. Golongan yang kedua, orang-orang yang ahli sabar, sabar untuk melakukan perintah taat kepada Allah, dan sabar untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.